Naruto sudah membuka perban di tangan palsunya. Dan kekuatan Mokuton kini terbuka lebar. Kekuatan Naruto bertambah ribuan kali lipat dari kekuatan sebelumnya setelah membuka perban itu. Kolaborasi teknik Mokuton antara Madara dan Naruto akankah bisa menyadarkan Boruto? Dua kekuatan besar itu akan bersatu untuk menghentikan amukan Boruto, dan akhirnya penyelamat yang sesungguhnya muncul untuk meredam konflik itu. Lalu siapakah dia? Jika penasaran dengan siapa yang akan menyadarkan Boruto, kalian jangan lupa subscribe channel ini agar kalian bisa menikmati keseruan dari ceritanya. Kemarin kalian sudah diperlihatkan kepada Obito yang dihajar 100.000 pukulan Juken dalam 2 detik oleh Boruto. Dan Naruto yang sudah membuka teknik Mokuton lalu mengarahkan hutan Mokuton itu menuju tubuh Boruto. Kemudian tak lama setelah Naruto mengaktifkan Mokuton Jukai Kotan dan terlihat hutan raksasa itu menjulur dari segala arah, terlihat akar-akar tebal yang dipenuhi cakra pertapa Hashirama langsung menghantam tubuh Boruto dari berbagai sisi. Akar Mokuton itu seperti hendak menahan pergerakan Boruto meski hanya sepersekian detik. Namun Boruto yang masih melayang di udara dan terjerat akar Mokuton Jukai Kotan itu sama sekali tidak menunjukkan ekspresi kesakitan. Sebab tekanan cakra dari tubuhnya justru semakin meningkat dan membuat akar-akar Mokuton itu mulai retak dan hancur satu persatu. Alhasil hutan raksasa yang baru saja tumbuh itu runtuh seperti pohon yang rapuh di hadapan kekuatan absolut mata Jogan Mutiara. Lalu Naruto yang menyaksikan itu sontak mengepalkan tangan dan kemudian berkata, "Sial, bahkan kekuatan ini pun masih belum cukup? Jika seperti ini terus bagaimana aku bisa menyadarkan dia?" Setelah berkata seperti itu, Naruto kembali berdiri tegak meski tubuhnya terasa berat akibat tekanan cakra Boruto yang terus meningkat. Sebab Naruto menyadari jika dirinya tidak boleh tumbang sebelum Boruto kembali sadar. Kemudian, di sisi yang lain, Sasuke yang sebelumnya terjerat ilusi dan terikat Mokuton sekaligus rantai milik Madara. Sasuke lalu berkata, "Apa yang terjadi dengan tubuhku? Siapa yang sudah melakukan ini? Apa jangan-jangan aku sudah terkena genjutsu? Tapi sejak kapan?" Setelah dirinya berkata demikian, Sasuke sontak melihat ke arah Itachi dan berteriak, "Apa yang sedang kau lakukan Itachi? Sadar dan bangunlah Itachi." Namun ketika Sasuke sama sekali tidak mendapat jawaban dari Itachi, Sasuke kemudian mencoba untuk melepaskan diri dari jeratan Mokuton dan rantai itu. Sasuke terlihat mengumpulkan cakranya mencoba untuk terlepas dari semua itu. Alhasil kini Sasuke berhasil menstabilkan aliran cakranya dengan memusatkan cakra kepada Mata Rinnegan dan lalu mengaktifkan Mata Rinnegan itu hingga dirinya bisa berhasil terlepas. Setelah dirinya berhasil selamat dari jeratan rantai dan Mokuton itu, Sasuke terlihat menatap Boruto dengan sorot mata yang sangat tajam lalu kemudian berkata, "Jadi beginilah mata itu bekerja? Apa mungkin Boruto yang sudah melakukannya? Jika memang benar Boruto yang melakukannya, berarti ini bukan hanya sekadar ilusi, tapi manipulasi realitas itu sendiri. Jika ini berlanjut, Boruto akan benar-benar menghapus segalanya tanpa sisa dan ini akan menjadi situasi yang sangat buruk." Setelah Sasuke berkata seperti ini, Sasuke langsung berpindah dan mendekat kepada tubuh Itachi yang masih terjebak di dalam ilusi genjutsu milik Boruto. Sasuke ingin mencoba menghentikan genjutsu itu yang sedang menjebak saudaranya, dan setelah berada tepat di samping Itachi, Sasuke kemudian berkata, "Sadarlah Itachi, kau sudah masuk dalam jebakan ilusi mata Boruto, cepatlah bangun Itachi." Melihat kakaknya masih tidak merespon perkataannya, Sasuke kemudian membuka mata Mangekyou Sharingan miliknya dan mencoba masuk ke dalam ilusi itu dan menghancurkan genjutsunya dari dalam. Alhasil Sasuke yang sudah masuk ke dalam ilusi itu dan melihat keadaan kakaknya yang sedang ditusuk ribuan batang besi hitam tepat di jantungnya, Sasuke langsung menolong Itachi dengan sontak menghancurkan genjutsu itu dengan menggunakan kombinasi mata Sharingan dan Rinnegan yang langsung bisa memecah ilusi itu. Itachi sontak langsung bisa diselamatkan oleh Sasuke dan kini dirinya kembali sadar. Setelah itu Itachi bertanya kepada Sasuke dengan berkata, "Sial, genjutsuku malah dikembalikan oleh bocah itu Sasuke. Kita harus berhati-hati, sebab jika kita mengarahkan genjutsu kepada dia, justru genjutsu itu akan berbalik kepada tubuh kita sendiri. Bahkan ini baru pertama kalinya aku mengalami ilusi seperti ini." Sasuke yang mendengar itu membalas, "Benar seperti itu Itachi. Bahkan aku pun sempat terdampak genjutsu itu dan tubuhku tiba-tiba saja terjerat Mokuton sekaligus rantai yang entah kapan itu semua terjadi. Aku sama sekali tidak bisa melihat kapan genjutsu itu diaktifkan." Mendengar itu Itachi sontak kaget dan berkata, "Jika seperti itu,
Boruto memang benar-benar telah menjadi ancaman yang serius untuk kita semua. Setelah Itachi berkata seperti itu, di posisi Madara, terlihat Madara yang berdiri tak jauh dari sana. Dirinya melihat Sasuke dan Itachi yang berada tidak jauh dari posisinya mencoba untuk mendekat kepada Itachi dan Sasuke. Itachi dan Sasuke yang melihat Madara mendekat kepada mereka. Itachi kemudian berkata, "Itu Madara Sasuke?" Sasuke yang juga melihat Madara menjawab, "Iya Itachi, sepertinya kita juga harus bekerja sama dengan dia untuk saat ini." Madara yang sudah sampai di posisi Itachi dan Sasuke langsung berkata, "Apa kalian berdua baik-baik saja?" Itachi kemudian membalas, "Tentu Madara. Aku baik-baik saja. Lalu bagaimana denganmu?" Madara kemudian menjawab, "Aku baik-baik saja meski aku hampir saja mati untuk yang kesekian kalinya jika aku tidak sempat membuka Izanagi." Kemudian di posisi Boruto yang sudah menghancurkan Mokuton milik Naruto, Boruto langsung berpindah dengan sangat cepat meski tanpa teknik Hiraishin dan lalu muncul secara mengejutkan di posisi Madara Sasuke Itachi. Setelah itu Boruto langsung menghantam perut Itachi dengan sangat keras hingga tubuh itu terpental. Sasuke yang menyaksikan Itachi terlempar sontak terkejut. Namun ketika dia berbalik arah, Boruto langsung menendangnya dengan sangat keras pula hingga tubuh itu juga terlempar menjauh. Lalu Madara yang juga menyaksikannya langsung ingin menjauh dari posisi Boruto. Akan tetapi, tiba-tiba tubuh Boruto sudah ada di belakang Madara dan tanpa pikir panjang langsung menghantam tubuh itu dengan Rasengan Megiddo hingga tubuh Madara terjatuh ke tanah. Tak hanya itu, Boruto langsung menghujani tubuh mereka dengan hujan Gudodama bertekanan Raiton hingga tubuh mereka yang menabrak bebatuan sontak terkena Gudodama tersebut. Setelah Boruto menjatuhkan bola-bola Gudodama Raiton, Boruto kembali berpindah posisi dan muncul di belakang Naruto dan hendak menghantam Naruto dengan Rasengan besar. Namun Naruto yang menyadari itu langsung mengaktifkan Kage Bunshin no Jutsu dan berpindah cepat dari posisi itu hingga Rasengan besar Boruto hanya menghantam tubuh Bunshin Naruto saja. Ledakan hebat pun terjadi, sesaat setelah Rasengan itu dilepaskan Boruto. Kemudian Naruto yang menyaksikan kengerian dan amukan dari tubuh Boruto yang hilang kendali. Naruto lalu berkata, "Kau sudah sangat keterlaluan Boruto." Setelah berkata seperti itu, Naruto langsung membuka mode Baryon dengan berlapis cakra sel Hashirama. Lalu tak lama, Naruto langsung berpindah dengan kecepatan luar biasa menuju posisi Boruto dan hendak menghantamkan pukulannya. Alhasil, di situ untuk pertama kalinya Naruto bisa memukul pipi Boruto dengan sangat keras hingga membuat dentuman besar dari pukulan tersebut. Akan tetapi, Boruto yang terkena pukulan Naruto seperti tidak merasakan sakit sama sekali. Dan setelahnya Boruto langsung membalas pukulan itu dengan sangat keras juga. Namun Naruto menahan pukulan itu dengan kedua lengannya, hingga terjadi adu taijutsu supersonik yang tidak dapat dilihat oleh shinobi biasa. Jual beli pukulan terus dilepaskan keduanya. Benturan dan ledakan tercipta dari setiap hentakan pukulan dari anak dan ayah itu sehingga retakan tanah terjadi akibat pertarungan taijutsu mereka. Akan tetapi di posisi Madara dan yang lainnya, tubuh mereka berdua kembali bangkit dari hantaman Gudodama Boruto, meski tubuh ketiganya harus babak belur akibat hantaman Gudodama tersebut. Setelah itu tubuh ketiganya langsung berlari dan berpindah posisi untuk membantu Naruto menyerang tubuh Boruto. Kemudian terlihat Madara langsung berpindah cepat dan menahan pukulan Boruto yang hampir menghajar pipi Naruto. Di situ Madara sontak menghantam balik Boruto dengan menggunakan pukulan yang sudah dilapisi cakra Judashiki. Namun Boruto menahan pukulan itu hanya dengan menggunakan satu jarinya, dan lalu Boruto dengan cepat menghantam keduanya dengan Juken. Boruto melepaskan 15.000 pukulan Juken kepada tubuh Madara, dan 17.000 pukulan Juken ke titik cakra Naruto sehingga membuat tubuh keduanya tidak bisa bergerak. Kemudian setelahnya, Boruto yang menyaksikan kedua shinobi itu berhenti bergerak. Boruto sontak langsung akan menghantam mereka dengan Rasengan Megiddo Lava yang terbalut dengan Raiton. Namun sebelum Rasengan itu dihantamkan, Sasuke dengan panah indera langsung melepaskan 70.000 panah Susanoo mengarah tepat ke satu titik yakni ke kepala Boruto. Alhasil Boruto langsung menghindar dan tidak sempat melepaskan Rasengan itu karena serangan yang datang secara tiba-tiba dari Susanoo Sasuke. Tubuh Boruto yang tidak terkendali, tubuh itu serasa tidak terima serangan Rasengannya gagal dilepaskan kepada Naruto dan Madara. Tubuh Boruto itu langsung memanggil lava golem versi Jogan Mutiara dan mengarahkan lava golem itu menuju Susanoo Sasuke. Setelah itu tubuh Naruto dan Madara kembali pulih dan tubuh mereka harus terluka cukup parah karena pukulan Juken itu. Jika saja mereka bukan shinobi sekelas dewa, sudah dipastikan tubuh mereka akan hancur dalam satu pukulan Juken saja.
Terlihat golem lava milik Boruto yang sekarang memiliki 2 sayap. Lava golem itu langsung terbang dan mengeluarkan pedang yang berbasis lava dengan api yang menyala di ujung pedangnya. Terlihat lava golem itu langsung menebaskan pedang miliknya ke arah Susanoo Sasuke. Akan tetapi Susanoo Itachi menahan pedang itu dengan perisai Susanoo miliknya dan langsung menusukkan pedang Totsuka ke perut lava golem tersebut. Alhasil lava golem Boruto sontak tersegel dan tersedot masuk ke dalam pedang Totsuka Itachi hingga lava golem itu benar-benar telah lenyap dari pandangan mereka. Setelah dirasa tubuhnya kembali pulih, Madara langsung mengaktifkan kembali Mokuton versi Judashiki dan mengombinasikan Mokuton itu dengan sel Hashirama. Madara membuat 100.000 tangan Mokuton dan hendak melepaskan teknik Mokuton itu kepada tubuh Boruto. Semua ini harus terpaksa dilakukan untuk menaklukkan kekuatan Jogan Mutiara yang sedang mengamuk. Naruto yang menyaksikan itu berkata, "Kau jangan sampai melukai anakku Madara." Namun Madara menjawab sambil akan melepaskan teknik Mokuton itu dengan berkata, "Kau jangan khawatir Naruto. Meskipun aku dapat melukai tubuh itu, tapi percayalah tubuh Boruto tidak akan pernah hancur. Jikapun benar tubuh Boruto akan hancur, tapi setidaknya dia bisa kubangkitkan kembali dengan memanfaatkan Rinne Sharingan milikku dan Boruto akan hidup kembali bukan menjadi Edo Tensei." Madara kemudian langsung melepaskan teknik itu, dan 100.000 tangan Mokuton ini langsung memburu tubuh Boruto dengan secara brutal hingga menghancurkan benda apapun yang dilewati oleh tangan Mokuton tersebut. Boruto yang menyaksikan itu sontak hanya tersenyum licik, dan ekspresinya seperti tenang dan tidak memperlihatkan keterkejutan. Lalu setelahnya, Boruto langsung dengan cepat berpindah-pindah posisi menghindari seluruh serangan dari 100.000 tangan Mokuton Madara. Akan tetapi, di tengah-tengah dirinya menghindari serangan itu, Madara menyerang dengan mengaktifkan mata Sukuna Hikona milik Judashiki dan menjatuhkan 30.000 kubus besar dari atas langit ke arah Boruto yang sedang menghindari serangan sebelumnya. Alhasil tubuh Boruto langsung tertimpa kubus Daikokuten itu, dan tangan Mokuton yang tersisa langsung menghantam tubuh Boruto yang sedang tertimpa kubus Daikokuten dari Madara. Ledakan hebat terjadi saat tangan-tangan Mokuton itu menghantam tubuh Boruto hingga kepulan asap membumbung di area itu. Sasuke dan Itachi yang menyaksikan itu sontak terkejut dan lalu Sasuke berkata, "Apa Madara berhasil menghentikan Boruto?" Itachi yang mendengarnya menjawab, "Entahlah Sasuke, tapi semoga saja Madara bisa menghentikannya." Namun tanpa mereka semua sadari, tubuh Boruto bergerak melalui bawah tanah dan sontak muncul di bawah kaki Itachi dan Sasuke lalu menghajar dagu Itachi hingga tubuhnya keluar dari dalam Susanoo. Semua orang yang menyaksikan itu langsung kaget dan terkejut dengan kejadian yang hampir tidak mereka sadari. Terlihat Sasuke langsung panik melihat kakaknya dihajar Boruto dari bawah tanah dengan kecepatan yang tak ngotak dari Boruto tersebut. Alhasil Boruto langsung mengaktifkan teknik segel Shikifujin versi lebih sempurna dari Shikifujin milik Minato. Boruto mengaktifkan teknik Shikifujin ini di udara dan tepat di depan tubuh Itachi yang melayang akibat pukulan sebelumnya. Dewa kematian itu langsung muncul di belakang tubuh Boruto dengan memperlihatkan kengerian yang hampir tidak bisa dijelaskan. Lalu tak lama, Dewa kematian itu langsung menarik roh Edo Tensei Itachi dan memenggal kepala roh Edo Tensei itu lalu menelannya masuk ke dalam segel Shikifujin tersebut. Sasuke yang menyaksikan itu berteriak, "Hentikan itu Boruto!" Namun Boruto justru mengarahkan pandangannya ke arah Sasuke, dan Boruto langsung mengurung Sasuke dalam dimensi mata Jogan. Alhasil di dalam dimensi milik Boruto, Sasuke terkurung dan harus terkena ilusi hingga Sasuke dipaksa untuk bertarung dengan Shinju Hidari. Namun anehnya, teknik Shikifujin ini tidak mengharuskan penggunanya mengganti kematian itu dan justru pengguna Shikifujin ini masih berdiri tegap di udara. Madara yang menyaksikan kengerian itu sontak langsung mengarahkan Chibaku Tensei ke arah Boruto, dan dirinya memanggil 300 meteor sekaligus. Alhasil semua meteor itu langsung mengarah kepada Boruto dengan masing-masing dilapisi api Katon Gokakyu. Bisakah Sasuke bertahan dari Shinju Hidari di dalam dimensi Jogan Boruto? Dan menurut kalian berapa persen kekuatan di antara keduanya? Tulis pendapat kalian tentang berapa persen kekuatan antara Sasuke dan Hidari di kolom komentar. Lalu apakah Naruto dan Madara mampu bertahan dari amukan Boruto yang tak terkendali? Tunggu jawabannya di episode selanjutnya.